Memang banyak orang-orang yang punya gelar tinggi, banyak orang-orang yang punya pangkat berbintang, banyak orang-orang yang punya uang. Tapi satu yang tidak kita miliki, ini masih sangat miskin kita, adalah orang-orang yang masih mau peduli terhadap perjuangan demi keberlangsungan bangsa ini, demi menuju cita-cita proklamasi. Betul? Jadi kita nih platform berdirinya bangsa dan negara yang dikemas dalam singkat Pancasila dijabarkan oleh Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 hanya jadi macan kertas saja. Secara teoritik iya, tapi secara implementatif kita masih butuh, benar-benar butuh pengabdian untuk menerapkan bagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45. Contoh misalnya tentang Omnibus Law. Nah ini kan juga perlu pembahasan yang lebih komprehensif. Saya dengar di beberapa media, termasuk di TV One waktu itu dibahas, para pakar ada yang menduga bahwa hadirnya atau lahirnya Undang-Undang Omnibus Law ini juga ada memiliki cacat formil dan cacat materi. Banyaklah masih debatable tentang Omnibus Law. Untuk itu maka tetap kita kawal, karena Omnibus Law ini bukan hanya tentang masalah tenaga kerja saja, bukan domainnya buruh saja. Banyak hal-hal lain yang menyangkut baik tentang lingkungan hidup, kemudian minerba, pertanahan dan lain sebagainya, yang tentunya perlu kita kawal dan kita perhatikan dengan seksama. Untuk itu bagi teman-teman yang merasa masih peduli terhadap bangsa ini, saya berpikir kita masih terus berjuang dan tidak boleh berhenti berjuang. Apapun resikonya, sepanjang itu kita menegakkan kebenaran, insya Allah akan kasih jalan. Dan saya percaya bahwa polisi juga punya aturan-aturan, punya perundang-undangan yang pasti akan mendukung upaya-upaya para aktivis sepanjang itu dilakukan dengan baik dan benar, ya. Mungkin itu saja sebagai perkenalan saya dan sedikit pengalaman selama saya di pesantren. Jadi penjara jangan dianggap sesuatu yang menakutkan. Anggaplah penjara itu sebagai proses pembelajaran dan pematangan diri di dalam perjuangan, sebagai sebuah proses eksaminasi dan evaluasi, serta menyaring bagaimana kita punya teman-teman. Apakah dia benar-benar seorang pejuang sejati, apakah dia pecundang, atau dengan istilah saya yang baru, apakah dia pedagang. Cerita tentang masuk angin ini masuk dalam kategori pedagang. Jadi banyak orang yang memperdagangkan nilai-nilai perjuangan yang akhirnya mengkontaminasi perjuangan, sehingga orang-orang yang betul-betul peduli dan care terhadap perjuangan rakyat ini terkadang terkesan, ini aktivis bayaran, ya. Oh ini ada maunya, ini ada itu dan sebagainya. Saya lihat Bang Bintang dari dulu saya kenal, bahkan dulu saya cuma mimpi ketemu beliau, sampai akhirnya satu panggung podium berorasi. Saya baca koran dari masih zamannya pos kota 300 perak. Sampai sekarang dia belum jadi presiden, belum mau dia jadi menteri. Keinginannya beliau apa? Beliau ingin mewariskan jiwa-jiwa aktivisnya. Beliau ingin Indonesia ini sesuai dengan cita-cita proklamasinya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bang Jali. Masih takut-takut ya? Bukan masih takut-takut apa? Menyesuaikan ya. Jadi begini, saya yakin bahwa bangsa ini tetap akan eksis ya, karena masih banyak juga yang berani gitu loh, masih banyak berani. Terus terang kemarin malam saya didatangi oleh beberapa ketua umum senat, ya, dari beberapa organisasi mahasiswa. Itu saya sendiri kaget gitu loh, Bang Jali.
Saya pikir mahasiswanya itu sudah takut atau udah masuk angin semua. Ternyata tidak juga. Nah, jadi dari pertanyaannya saya bisa menangkap bahwa mereka itu perlu diedukasi. Jadi perlu ada diskusi intens kepada mereka, ya kan? Termasuk memfasilitasi mereka untuk menyampaikan pencerahan-pencerahan, apakah yang dari Guntur atau dari tempat lain, ya kan? Untuk dimasukkan ke kawan-kawan mahasiswa. Jadi ada momentum Omnibus Law yang dibuat oleh kawan-kawan kita Deng Wahidin dan kawan-kawan itu juga memicu adrenalin mereka. Cuma memang perlu konsolidasi, ya kan? Mas Bintang itu mesti lebih banyak masuk kampus harusnya. Ini yang perlu kita dan kita semua. Mas Bintang mau? Oh, boleh Mas? Oh, ya. Hari Sabtu besok saya mau ke rumah loh. Hari Sabtu saya mau ke rumah. Oh ngajar. Ngajar hari Minggu. Hari Minggu. Boleh, oke. Ngajar sambil seminar ya. Baik kawan-kawan. Mas Arif jangan pulang dulu dong. Oh, sorry. Nanti ada ngomong ya. Ini ada Mas Dadang ya. Ada Mbak Ayu ya. Saya pengen Anda semua ngomong ya. Kita pengen tahu ya nuansa demo, beberapa kali demo akhir-akhir ini ya dari seorang presiden buruh ya kan? Kemarin presiden buruh diundang oleh suatu komunitas mahasiswa yang cukup besar di Indonesia untuk berdiskusi dengan direktur LBH. Nah, saya pengen tahu sekarang konsolidasinya sampai di mana. Gitu. Mungkin perlu kita dengar gitu. Perlu kita tahu ya. Sehingga dialektika ini bisa kita beri bobot, ya kan? Dari mana harusnya kita memulai, ya kan? Karena apa? Diskusi hari ini sebenarnya kalau hadir pembicara kita bisa dapat wawasan yang lebih luas tentang dialektika yang dilakukan oleh seorang Habib Rizik, ya kan? Itu mengandung berkah, ya. Kalau tidak salah judulnya begitu ya, sosok HRS, berkah atau ancaman. Kalau kita berbicara tentang ancaman, yaitu bahasa rezim. Tapi kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Bang Jali, ya kan, Mas Bintang, Mbak Narti, yaitu berkah, ya kan? Jadi apa yang dihadapi oleh Saganda, Jumhur, Bang Jali dan kawan-kawan, ya kan? Ya kan? Kemudian aktivis perempuan, ya kan? Ratna Sarumpait, tanda kutip ya. Terus Mbak Bibi, ya, Mbak Ina dan beberapa aktivis perempuan yang ditahan bersama Jumhur dan Saganda. Itu perlu kita apresiasi seperti apa gitu loh. Karena apa? Saya bilang kemarin sama mahasiswa, Anda ini harus sudah punya reserve gitu loh. Apakah Anda ditangkap di awal perjuangan Anda, ya? Kalau atau di tengah perjuangan Anda, ya, itu saya bilang apes. Tapi syukur-syukur Anda ditangkap di ujung perjuangan Anda. Tapi kalau tidak ditangkap, itu betul-betul Anda tidak apes gitu. Nah itu saja. Karena apa? Rejim ini, ya, rejim ini akan tetap melakukan dialektika untuk menekan aktivis-aktivis, ya kan? Apakah menyuarakan itu dalam bentuk demonstrasi ataukah dalam bentuk narasi yang keras gitu. Nah, ini yang dibilang Bang Jali, kita tidak bisa
kendor. Kalau istilahnya itu pakai masker jangan sampai kendor. Nah, ini juga. Jadi ada masalah yang kita hadapi sekarang ini. Untuk turun ke jalan itu ada dua hal. Atau melakukan aktivitas perlawanan itu ada dua hal. Pertama, kita akan dijerat dengan undang-undang IT. Itu pasti. Ya kan? Yang kedua, nah ini soal COVID. Ya. Soal COVID. Kemarin dengan pencopotan 2 Polda, itu kekuasaan ingin memberi pesan kepada kita semua, khususnya yang ada di sini. Lu jangan main-main ya. Orang gue aja gue copot kalau tidak melakukan perintah sesuai yang saya inginkan. Anies diperiksa. Saya nggak tahu apa nanti ini kelanjutannya seperti apa, karena menurut polisi yang kemarin itu bahwa Anies diperiksa, dari situ nanti bisa ketahuan ada faktor kriminal yang dilanggar atau faktor apa yang dilanggar gitu loh, sehingga bisa menjerat. Nah, orang yang akan dijerat itu siapa? Ah, ini yang jadi anu kita juga ya kan? Karena mungkin di pikiran para penguasa ya, kedatangan HRS ini juga suatu masalah baru. Apakah itu ancaman? Ya kan? Kalau bagi kita, terus terang saya bilang, catat aja. Ini proksi buat ya kan bekal sekaligus energi baru untuk kita menambah tekanan kepada rezim ini. Udah, kalau memang Anda tidak mampu, Anda mundur saja gitu. Anda mundur saja. Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai aktivis, emak-emak militan dan kawan-kawan. Saya tidak perpanjang, kita mau dengar cerita dari Daeng Wahidin ya, Presiden PPMI yang tetap eksis sampai hari ini turun ke jalan bersama para mahasiswa. Saya mau tahu apa cerita diskusi di LBH kemarin itu. Saya persilakan.